Sudah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang pengaruh pengerjaan dingin cold working pada baja tahan karat jenis austenitic stainless steel yang tipe 304. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri dengan saya Aliana Radika dengan NIM 24010305 dengan teman saya sendiri Ali Al-Mutakin dengan NIM 24010304. dengan nama Saya Muhammad Ain Samanhudi dengan NIM 24010319. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian cold working. Cold working itu definisi pemberian gaya, tekanan atau geser pada material pada temperatur. Tujuannya itu mendapatkan bentuk konstruksi yang diinginkan. Pengerjaan dinginnya tuh membentuk logam dengan memberikan gaya tekanan atau geser pada suhu di bawah titik rekristalisasi materialnya. Tujuannya itu mendapatkan bentuk atau ukuran tertentu tanpa perlu memanaskan logam terlebih dahulu. Proses ini sering digunakan karena bisa meningkatkan kekuatan material akibat sifat strain hardening atau pengerasan regangan. Selanjutnya, kenapa sih baja tahan karat austentik tipe 304 itu sifat utamanya ketahanan korosi dan sifat non-magnetik dalam kondisi normal. Ciri utamanya itu tahap terhadap korosi tidak mudah berkarat, bersifat non-magnetik dalam kondisi normal. Material ini tuh banyak digunakan di dunia industri karena kekuatannya tinggi dan penampilannya tetap baik walaupun terpapar lingkungan keras. Mengapa topik ini penting? Karena perubahan sifat material dapat mempengaruhi aplikasi kendala. Pengerjaan dingin bisa mengubah sifat material seperti kekerasan, kekuatan, dan bahkan sifat magnetiknya. Perubahan ini penting diperhatikan karena bisa mempengaruhi kinerja atau fungsi komponen dalam aplikasi nyata. Misalnya, pada peralatan industri, konstruksi, atau otomotif. Dengan memahami efek pengerjaan dingin, kita bisa mengendalikan hasil akhir material sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pengaplikasian pengerjaan dingin atau cold working. Benda material stainless steel tipe 304, 304L, 316 dan 316L ketebalannya tuh 10 mm. Keempat jenis ini termasuk kelompok baja tahan karat austenitic yang umum digunakan karena tahan korosi dan mudah dibentuk. Proses bending ini dilakukan tanpa pemanasan tinggi sehingga termasuk dalam kategori cold working. Selanjutnya ada pengamatan sifat magnetan sebelum dan sesudah bending. Sebelum dan sesudah proses bending itu dilakukan pengamatan terhadap sifat magnetik material. Hal ini penting karena baja austenitic biasanya non-magnetik, tetapi saat mengalami deformasi, dibengkokkan, struktur mikronya bisa berubah dan muncul sedikit sifat magnetik akibat proses pengerjaan dingin. Selanjutnya, Universal Testing Machine merek Torse tipe RL30S. Untuk melakukan pengujian kekuatan dari sifat mekanik setelah bending digunakan alat Universal Testing Machine merek Torse tipe RL30S. Alat ini bisa mengukur gaya dan ketahanan material terhadap beban selama proses pembengkokan, sehingga kita bisa tahu seberapa kuat material menahan deformasi. Selanjutnya itu ada tahap bending. Tahap bending itu ada 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, sama 180 derajat. Nah, setiap tahap ini membantu menganalisis perubahan sifat material secara bertahap, seperti perubahan kekerasan, magnetan, dan ketahanan terhadap korosi akibat deformasi yang meningkat. Selanjutnya itu ada hasil uji sifat magnetan.
hasil sebelum uji sifat magnetit itu, semua jenis stainlessnya, stylenya tuh tipe 304, type 304L, type 316, type 316L. Nah, semuanya itu bersifat non-magnetik atau NM. Nah, selanjutnya ada hasil sesudah uji sifat magnetan. Tipenya tuh 304 berubah menjadi magnetik setelah pengujian pada sudut tertentu. Type 304L dan 316L tetap non-magnetik di semua sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 180 derajat. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada proses code working. Di sini ada sebelum sebelum di bending, yaitu masih lurus. Lalu di sini material di bending pada sudut 30 derajat. Selanjutnya pada sudut 60 derajat dan 90 derajat. Lalu di perjamuan keempat pada sudut 180 derajat dilanjutkan menjadi di bending hingga sudut 180 derajat. Baik, di sini hasil pengujian komposisi kimia. Rata-rata pada non-magnetik di karbon yaitu 0,076. Lalu pada mangan rata-ratanya 1,75. Pada fosfor rata-ratanya 0,037. Lalu pada sulfur rata-ratanya 0,026. Pada silikon 0,69. Lalu pada kromium rata-ratanya di 18,54 dan di nikel 8,42. Lalu pada magnetik rata-ratanya di 0,075. Pada mangan 1,78. Pada fosfor 0,036. Pada sulfur 0,028. Pada silikon 0,868. Pada kromium 18,56 dan pada nikel 8,43. Lalu hasil uji tariknya pada non-magnetik kekuatan tarik rata-rata sekitar 48,7 kilogram, dan pada tegangannya yaitu 43%. Lalu pada yang magnetik TS-nya sedikit lebih rendah sekitar 47,5 dan tegangannya 38%. Lalu hasil uji kekerasan Brinell rata-ratanya di non-magnetik yaitu 183,35 dan yang magnetik 317,90. Hasil uji kekerasan Rockwell di non-magnetik rata-ratanya 90,6 dan yang magnetik yaitu rata-ratanya 107,8. Di sini hasil metalografinya bisa dilihat dari sini. Hasil foto material SS tipe 304 pembesaran 200 kali akan seperti ini. Lalu hasil foto SS tipe
dengan pembesaran 200 kali. Yang ini hasil foto material SS tipe 304 pembesaran 400 kali. Dan yang ini hasil foto material SS tipe 304 pembesaran 200 kali. Oke, saya akan melanjutkan percobaan dan hasil korosi. Percobaan korosi dilakukan untuk melihatkan perbedaan yang nyata dari perubahan sifat dari stainless steel tipe 304 akibat pengerjaan dingin cold working. Karena material ini banyak dipergunakan karena sifat tahan korosinya yang baik. Percobaan yang dilakukan adalah dengan cara meletakkan spesimen uji ke dalam larutan asam yang diputar dengan magnetic striper dengan tujuan untuk memperkaya oksigen. Larutan yang dipergunakan adalah HCl asam klorida 37%. Nah, di sini untuk non-magnetik memiliki laju korosi lebih rendah. Untuk yang magnetik memiliki korosi lebih tinggi, artinya ketahanan korosi menurun setelah mengalami cold working. Di sini saya akan menjelaskan analisa hasil. Dari data-data hasil pengujian dan uji laju korosi yang telah dilakukan, maka perlu dibandingkan data sebelum dan sesudah mengerjakan dingin. Dari data di atas terlihat komposisi kimia material setelah dilakukan perlakuan dingin. Tidak terjadi perubahan yang signifikan. Dari data uji tarik terlihat bahwa adanya kenaikan tensile strength dan yield strength serta penurunan elongation. Adapun pada pengujian kekerasan terlihat bahwa terjadi perubahan yang sangat signifikan. Hasil uji setelah pengerjaan dingin menunjukkan bahwa material menjadi keras. Pada percobaan laju korosi terlihat jelas bahwa laju korosi material stainless tipe 304 akibat cold working lebih tinggi. Untuk uji tarik terjadi menandakan material ini menjadi lebih kuat tetapi kurang lentur. Nah, untuk uji kekerasan, nilai kekerasan meningkat tajam menunjukkan material menjadi lebih keras keras setelah cold work. Next. Nah, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, material stainless steel tipe 304 akan berubah sifatnya apabila mengalami deformasi akibat pengerjaan dingin setelah mengalami deformasi plastis. Perubahan yang terjadi antara lain: 1. Sifat kemagnetan dari non-magnetik menjadi magnetik. Yang kedua, sifat mekanik, tarik, dan kekerasan menjadi lebih keras dan lebih getas. 3. Sifat ketahanan menurun drastis korosinya, terutama dengan HCl. Perlunya banyaknya unsur karbon dan nikel terhadap cold working pada stainless steel adalah semakin kecil unsur karbon, maka semakin kecil kemungkinan terjadi perubahan struktur kristal dari phase centered kubik atau FCC menjadi body centered tetragonal. Semakin tinggi unsur nikel, maka semakin kecil kemungkinan perubahan fase austenity karena unsur nikel pada stainless steel berfungsi sebagai austenite stabilizer. Ini untuk stabilizernya minimal 8%. Nah, sarannya yang pertama, sedapat mungkin hindari proses pengerjaan dingin, dan apabila terpaksa melakukan perlu hati-hati karena akan mengakibatkan perubahan sifat mekanik sehingga kekuatannya tidak sesuai lagi dengan diharapkan. Yang ketiga, apabila pada suatu instalasi, maka untuk daerah pembengkokan sebaiknya digunakan material stainless steel tipe 304L atau tipe 316. Hindarkan pemakaian stainless steel tipe 304 pada lingkungan Florida karena material ini tidak tahan korosi pada lingkungan ini, terutama HCl. Untuk pembuatan konstruksi yang bertujuan untuk ketahanan korosi, sebaiknya menggunakan material minimal stainless steel tipe 304. Sekian dari kelompok saya presentasinya. Mohon maaf
apabila ada kesalahan kata dan penjelasan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.